Selamat malam, salam sejahtera untuk saudara-saudara sekalian, sahabat dimanapun berada malam hari ini. Kelas soteriologi kita dalam pembahasan dengan tema pengudusan. Jadi seminggu yang lalu, 2 minggu yang lalu kita tidak ada pelajaran soteriologi secara live streaming karena di Kupang terjadi badai seroja sehingga semua sinyal internet bermasalah hingga kita juga tidak bisa melakukan siaran live streaming. Demikian juga semua keadaan di Kupang porak-poranda, tapi puji Tuhan sudah beberapa hari ini keadaan di Kupang sudah berangsur-angsur pulih, bahkan di seluruh NTT. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita akan belajar 1 jam pelajaran soteriologi dengan tema pengudusan. Nah, mengucap syukur yang sudah hadir, ya Pak Stanley, Pak Parang, ya. Kita bersyukur. Selamat malam Pak Stanley dan juga saudara-saudara yang sekarang hadir. Ya, sehat selalu Pak Pendeta. Terima kasih. Demikian juga dengan Pak Stanley dan keluarga, senantiasa sehat selalu dan disertai Tuhan. Baik, kita akan memulai kelas soteriologi kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa sebelumnya untuk belajar mengenai kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini kami datang padamu Tuhan. Kami memohon hikmat dan penerangan yang daripadamu. Juga hamba berdoa Tuhan, malam hari ini hamba di tempat ini akan berbagi kebenaran. Saudara-saudara yang menyaksikan melalui live streaming, Roh Kudus menolong, memberikan penerangan, sehingga kebenaran yang disampaikan bisa sungguh-sungguh menjadi suatu kebenaran yang memberikan pengertian dan yang menuntun kehidupan di jalan yang Engkau kehendaki, yang memimpin sampai hidup yang kekal. Kami mohon pimpinan-Mu Tuhan, kami mohon pertolongan-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, pengudusan. Nah, malam hari ini ada 3 hal yang akan saya bagikan mengenai pengudusan dalam hubungan dengan doktrin keselamatan atau soteriologi. Nah, yang pertama pengudusan secara status, yang kedua pengudusan secara praktek, dan pengudusan akhir. Jadi ada 3 hal yang saya bagikan, yaitu yang pertama pengudusan secara status, yang kedua itu pengudusan praktis, ya tindakan, dan yang ketiga itu pengudusan akhir. Ada 3 hal yang saya bagikan malam hari ini. Nah, yang pertama, ya tentu sebelum kita berbicara lebih jauh tentang pengudusan, apa kata Alkitab tentang pengudusan itu sendiri? Nah, coba kita lihat pengertian Alkitab atas istilah pengudusan. Nah, coba kita buka Alkitab kita yang di rumah, boleh buka Alkitabnya. Kita lihat di dalam Keluaran 13. Dasar ayat yang pertama, Keluaran 13, ayat yang kedua. Ya, Keluaran 13, ayat yang kedua. Kuduskanlah bagiku semua anak sulung, semua yang lahir terdahulu dari kandungan pada orang Israel, baik pada manusia maupun pada hewan. Akulah yang empunya mereka. Nah, ini di sini ada kata kuduskanlah bagiku semua anak sulung. Jadi pengertian kudus di sini, pengudusan di sini, pengertian kudus di sini dalam pengertian dikhususkan atau dipisahkan. Ya, jadi kuduskanlah bagiku semua anak sulung, dipisahkan, dikhususkan. Semua yang lahir terdahulu dari kandungan pada orang Israel, dikhususkan, dipisahkan. Baik pada manusia maupun pada hewan, dikhususkan, dipisahkan. Akulah yang empunyai mereka. Jadi dikhususkan, ya dipisahkan untuk menjadi milik Tuhan.
Nah itu pengudusan. Jadi pengertian pengudusan dari yang kita baca ya dalam kitab Keluaran ini ialah dikhususkan atau dipisahkan untuk menjadi milik Tuhan. Nah coba kita lihat lagi ya di dalam Imamat 27 ayat 28. Apa definisi atau pengertian pengudusan yang diberikan Alkitab dalam, nanti kita akan hubungkan dengan doktrin soteriologi. Ya, Imamat 27 ayat yang ke-28. Di situ dikatakan, akan tetapi segala yang sudah dikhususkan oleh seseorang bagi Tuhan, ya, sebentar. Ya, jadi akan tetapi segala yang sudah dikhususkan oleh seseorang bagi Tuhan dari segala miliknya, baik manusia ataupun hewan maupun ladang miliknya, tidak boleh dijual dan tidak boleh ditebus. Karena segala yang dikhususkan adalah maha kudus bagi Tuhan. Jadi ini kembali ya dikhususkan. Jadi, dalam Imamat 27 ayat 28 ini dikhususkan. Nah, jadi saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jadi pengudusan atau kudus itu artinya bagian. Kalau kita ya bagian atau sesuatu yang dipisahkan, yang dikhususkan bagi Tuhan. Nah, itu pengertian Alkitab. Jadi ketika kita berbicara tentang kudus, berarti kita berbicara tentang bagian yang dikhususkan atau bagian yang dipisahkan ya untuk Tuhan. Pengudusan itu kudus. Nah, saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, kalau kita hubungkan dengan doktrin soteriologi, ya, kudus artinya orang-orang yang dikhususkan atau dipisahkan menjadi milik Tuhan. Nah, ini doktrin soteriologi. Jadi orang-orang atau orang-orang yang dikhususkan atau dipisahkan menjadi milik Tuhan. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kalau begitu pertanyaannya akan muncul. Kalau ada yang milik Tuhan, ada orang yang milik Tuhan, berarti ada orang yang bukan milik Tuhan. Nah, siapakah orang yang bukan milik Tuhan dan siapakah orang yang milik Tuhan? Ini yang harus kita lihat yang pertama. Nah, jadi kalau kita perhatikan di dalam Alkitab, siapakah yang milik Tuhan dan siapakah yang bukan milik Tuhan? Jawabannya sederhana. Yang milik Tuhan adalah orang kudus. Dan yang bukan milik Tuhan, yaitu orang yang belum dikuduskan atau bukan orang kudus. Jadi ada dua kategori orang. Akhirnya dari dalam hubungan dengan doktrin keselamatan atau soteriologi. Jadi dalam hubungan dengan doktrin soteriologi atau keselamatan, kata kudus memberikan pengertian ada orang yang dikuduskan bagi Tuhan, menjadi milik Tuhan. Dan ada orang ya dengan demikian ya muncul pertanyaan seperti tadi, siapakah orang yang dikhususkan? Nah, jadi siapakah orang yang dikhususkan? Yaitu orang kudus. Mungkin saudara bertanya, apakah ada orang kudus di dunia? Nah, referensi Alkitab memberitahu kita ada. Referensi Alkitab memberitahu kita ada orang kudus. Nah, coba kita perhatikan. Kita buka Alkitab kita dalam kitab Efesus pasal 1 ayat 1. Efesus pasal 1 ayat 1 dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah kepada orang-orang kudus di Efesus. Jadi ada orang kudus. Nah, kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang yang percaya dalam Kristus Yesus. Jadi ada orang-orang kudus. Nah, surat Efesus ditulis oleh Rasul Paulus, dikirim kepada jemaat Efesus yang pada waktu itu namanya kirim surat, berarti penerimanya adalah orang hidup, bukan orang mati. Jadi di dalam konteks kiriman surat Paulus ini, dalam konteks dekatnya, Paulus mengirim surat ini kepada orang-orang hidup. Dan Paulus memberikan predikat orang-orang hidup di Efesus dengan predikat orang-orang kudus. Artinya, membuktikan bahwa di dunia ini
ada orang yang dikhususkan atau dikuduskan menjadi milik Tuhan, dan ada orang yang tidak kudus dan tidak dikhususkan menjadi milik Tuhan. Ya. Coba kita lihat lagi referensi, ada beberapa ayat. Saya akan kasih 2 ayat saja. Nah, coba kita lihat di dalam Alkitab kita. Kita bisa lihat di dalam 2 Korintus. 2 Korintus pasal 1 ayat 1. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah menjadi rasul Kristus Yesus, dan dari Timotius saudara-saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus dan semua orang kudus di seluruh Akhaya. Jadi Alkitab memberitahu kita bahwa ada kelompok orang yang dikhususkan, yang dikuduskan menjadi milik Tuhan, yang disebut dengan orang kudus. Nah, orang yang dikuduskan menjadi milik Tuhan adalah orang kudus. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, seringkali ketika kita mengajukan pertanyaan kepada sesama kita, apakah saudara orang kudus? Pada umumnya, berarti ada juga, tapi pada umumnya jawaban yang kita dengarkan, saya bukan orang kudus. Nah, ketika kita menjawab bahwa kita bukan orang kudus, berarti kita memberikan predikat bagi diri kita, memberikan pengertian bahwa kita bukan milik Tuhan. Karena yang disebut dengan milik Tuhan adalah orang kudus, yang dikuduskan menjadi milik Tuhan. Saudara tidak perlu marah ketika ada yang bertanya demikian dan kemudian ada yang memberikan penjelasan dari jawaban saudara bahwa saudara bukan milik Tuhan. Tidak perlu marah. Nah, saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, mengapa orang seringkali menjawab bahwa saya ini, ketika ditanya apakah saudara orang kudus, seringkali jawaban yang muncul tidak. Nah, ketika orang menjawab bahwa dia bukan orang kudus, berarti dia memberikan predikat bagi dirinya bahwa dia bukan milik Tuhan. Dia bukan milik Tuhan karena orang kudus adalah orang yang dikhususkan atau dikuduskan menjadi milik Tuhan, bagi Tuhan atau milik Tuhan. Sedangkan ketika saudara menjawab bahwa saya bukan orang kudus, berarti saudara sendiri memberikan predikat atau memposisikan diri saudara sebagai orang yang bukan milik Tuhan. Predikat bagi diri saudara, saudara bukan milik Tuhan. Nah, ini biasanya menimbulkan satu persoalan lagi, problematikanya. Problematikanya muncul ialah, saya ini milik Tuhan. Nah, tapi kenapa ketika ditanya, apakah saudara orang kudus? Jawabnya tidak. Nah, kalau pengertian kudus menurut Alkitab adalah bagian yang dikuduskan bagi Tuhan. Artinya, kudus itu berarti milik Tuhan. Ya, baik saudara-saudara, gangguan sinyal, saya lanjutkan. Nah, kita lihat ya, jadi pengertian kudus. Saya lanjutkan. Ini gangguan sinyal, tapi tidak menghalangi kita untuk terus melanjutkan pelajaran. Nah, baik, dalam pengertian keselamatan, tadi kita sudah bahas. Ya, Alkitab memberikan definisi kudus adalah bagian yang dikuduskan bagi Tuhan, berarti milik Tuhan. Dalam hubungan soteriologi, berarti ada orang yang milik Tuhan dan ada orang yang bukan milik Tuhan. Lalu pertanyaan, orang yang milik Tuhan itu orang apa? Nah, orang milik Tuhan adalah orang kudus. Dan Alkitab memberitahu kita bahwa memang ada orang kudus. Seperti tulisan surat Efesus dikirim kepada orang kudus. Surat 2 Korintus ditulis kepada orang kudus. Ya, artinya penerima surat ya harus orang hidup, bukan orang mati. Berarti predikat orang kudus itu ada di dunia. Seperti tadi saya katakan, ketika kita bertanya kepada orang, apakah saudara orang kudus? Pada umumnya jawab tidak. Nah, ketika dijawab tidak itu sebenarnya dia memberikan predikat pada dirinya bahwa dia bukan milik Tuhan. Kalau kita ikuti lagi, apakah saudara milik Tuhan? Ya, saya milik Tuhan.
Lalu kalau kita tanya, apakah saudara orang kudus? Tidak. Nah, ini kontradiksi dengan pengertian Alkitab. Itu. Jadi saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, nah ini pengertian kudus. Nah, malam hari ini ada 3 hal yang saya akan bagikan. Yang pertama yaitu pengertian tentang pengudusan secara status. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, pengudusan secara status. Nah, munculnya jawaban bahwa ketika kita memberikan pertanyaan, apakah saudara orang kudus? Dan ketika ada jawaban tidak, munculnya jawaban tidak itu didasarkan kepada penilaian orang tersebut atas dirinya. Penilaian orang tersebut atas dirinya, karena dalam pengertian manusia pada umumnya, kudus itu sesuatu yang suci. Memang milik Tuhan itu suci.